Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami mohon Tuhan memimpin dan menyertai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menuntun dan membimbing langkah kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memandu kami, sehingga kami bukan saja memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, tapi juga beroleh keberanian untuk melakukannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah berani bertanggung jawab dari 2 Samuel pasal 21. Saya akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Pada zaman Daud, kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, utang darah melekat pada Saul dan keluarganya, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berbicara dengan mereka. Adapun orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tetapi merupakan sisa-sisa orang Amori. Walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar menumpas mereka karena semangatnya demi orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon, "Apakah yang dapat kulakukan bagimu, dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan?" Lalu kata orang-orang Gibeon itu kepadanya, "Urusan kami dengan Saul serta keluarganya bukan perkara emas dan perak, juga bukan hak kami membunuh seseorang di antara orang Israel." Tetapi kata Daud, "Apa yang sebenarnya hendak kamu katakan supaya kulakukan bagimu?" Kata mereka kepada raja, "Orang yang hendak melenyapkan kami dan bermaksud memunahkan kami, agar kami tidak dapat hidup dimanapun di daerah Israel. Biarlah 7 orang dari putranya diserahkan kepada kami, untuk kami gantung di hadapan Tuhan di Gibea Saul, raja pilihan Tuhan." Kata raja, "Aku akan menyerahkan mereka." Tetapi Mephiboset bin Yonatan bin Saul dibiarkan hidup oleh raja, karena sumpah demi Tuhan di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah engkau bersedia kalau harus bertanggung jawab atas kesalahan orang lain di masa lalu? Tentu kita jawab, ngapain kita mesti tanggung jawab untuk kesalahan yang bukan kita perbuat? Apalagi itu orang lain perbuat. Ya kenapa kita harus bertanggung jawab untuk kesalahan yang orang lain perbuat di masa lalu? Dari bagian Alkitab yang kita baca ini, pada masa penaklukan tanah Kanaan, di dalam Yosua 9 ayat 16-20 itu katakan bahwa Yosua ditipu oleh orang Gibeon, sehingga ia berjanji untuk tidak memusnahkan mereka. Tetapi Saul justru melakukan yang sebaliknya. Di ayat kedua yang tadi kita baca, Saul berikhtiar menumpas mereka karena semangatnya demi orang Israel dan Yehuda. Jadi karena ditipu, Yosua mengizinkan orang Gibeon tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi justru Saul membunuh mereka. Nah, kelaparan yang terjadi selama 3 tahun berturut-turut pada masa Daud ternyata disebabkan oleh utang darah yang melekat pada Saul dan keluarganya. Karena Saul telah membunuh orang-orang Gibeon. Setelah percakapan panjang lebar dengan orang Gibeon, akhirnya 7 orang dari kaum keturunan Saul menjalani hukuman. Mephiboset bin Yonatan bin Saul dikecualikan karena adanya perjanjian antara Daud dan Yonatan. Setelah itu Daud membawa kembali tulang belulang Saul, juga tulang belulang Yonatan beserta 7 orang yang menerima hukuman, dan akhirnya mereka dikuburkan di tanah Benyamin. Setelah itu Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Kehidupan dipulihkan, tidak ada lagi bahaya kelaparan seperti yang terjadi pada masa itu. Perjanjian antar Israel dan Gibeon juga dipulihkan. Nah, mengapa perbuatan Saul di masa lalu berdampak hingga ke zaman Daud memerintah? Paling tidak ada 2 alasannya.
Yang pertama, pada masa itu seluruh anggota keluarga tuh turut bertanggung jawab terhadap kejahatan yang diperbuat oleh sang ayah. Karena keluarga dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kalau ayahnya yang bikin kejahatan, maka seisi keluarganya harus ikut bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dibuat oleh sang ayah. Jadi ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kejahatan Saul merupakan dosa melawan hukum Tuhan. Ya. Udah janji itu harus ditepati, tapi justru yang dilakukan adalah hal yang sebaliknya. Maka ketika melanggar janji, itu merupakan dosa melawan hukum Tuhan. Dari dua alasan tadi, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama, umat Allah itu tidak kebal terhadap dosa, sehingga bisa saja melakukan kesalahan. Nah, kita harus menyadari hal ini. Oleh karena itu, kita perlu melakukan introspeksi terhadap perkataan atau tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai ya, karena kita merasa kita ini umat Allah, lalu perkataan kita, tindakan kita jadi seenaknya karena kita pikir ada Allah yang jadi backingnya kita. Enggak, kita ini tidak kebal loh terhadap dosa. Ya, kita bisa saja melakukan kesalahan. Oleh sebab itu kita perlu terus-menerus ada waktu untuk refleksi diri, perenungan pribadi. Jangan sampai perkataan kita, tindakan kita udah jadi batu sandungan buat orang. Udah menyakiti hati orang. Pikiran kita malah pikiran yang jelek tentang orang. Perkataan kita perkataan yang pedas dan pahit, yang menyakitkan, yang bikin akar pahit dalam hidup seseorang. Tindakan kita jadi batu sandungan yang luar biasa. Orang tidak lihat Kristus lewat hidup kita, tapi justru orang lihat iblis lewat hidup kita. Kita tidak kebal terhadap dosa. Oleh sebab itu kita perlu introspeksi diri. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa dosa satu orang bisa berdampak pada perorangan, tapi bisa pula berdampak pada kelompok. Waktu Tuhan memberikan petunjuk kepada Daud, Daud sadar bahwa kesalahan Saul pada masa lalu itu ternyata berdampak pada masa pemerintahannya Daud. Jadi apa yang terjadi di masa lalu bisa berdampak. Berdampaknya bukan hanya kepada perorangan, tapi juga kepada kelompok. Ya, jadi dosa itu berdampak bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Jadi itulah akibat dosa. Kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu hati-hati. Dan kita perlu ingat, dosamu bukan hanya berdampak pada dirimu, tapi juga berdampak pada orang yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, kita harus bersedia bertanggung jawab dan menebus kesalahan agar bisa memulihkan hubungan. Dengan menyelesaikan masalah yang dibuat pada masa lalu, kita telah meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Bukankah Dia telah menebus umatnya dan memulihkan relasi di antara umat dengan Allah? Ingatlah bahwa dalam Alkitab, dosa juga digambarkan sebagai utang kita kepada Allah. Dan utang dosa itu telah dibayar lunas, ditebus melalui kematian Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berani menjadi orang yang bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan kehidupan kita di antara sesama manusia, sehingga tidak ada lagi yang menjadi penghalang dalam relasi kita dengan sesama, dalam relasi kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah Engkau menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang berani bertanggung jawab. Mungkin ada kesalahan kami di masa lalu, yang mungkin berdampak dalam kehidupan kami hari ini, juga berdampak pada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kami. Tuhan, kami sadar kami tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu kami mohon anugerah dan pengampunan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berilah kami kesempatan agar kami dapat memulihkan kembali relasi dengan orang-orang yang mungkin pernah kami lukai dan pernah kami sakiti. Ataupun mungkin relasi dengan orang-orang yang telah menyakiti kami. Merindu Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dengan demikian kami menjadi orang-orang yang terus merdeka, bebas dari tekanan, bebas dari himpitan. Sehingga kami waktu berelasi juga jadi relasi yang indah karena kami dapat menyaksikan Kristus dengan cara yang terbuka. Pimpin sertai, sehingga lewat kehidupan kami hari ini, kami boleh menyatakan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.